Jumpa lagi di TV. Ya, kali ini kita kedatangan smartphone terjangkau lagi dengan harga 1 jutaan kecil. Ya, yang satu ini adalah ZTE Blade A55 dengan harga sekitar 1.149.000. Storage-nya gede 128 GB, layarnya besar, refresh rate up to 90 Hz, baterai 5000 mAh dan sudah punya fingerprint scanner. Oke, langsung aja kita mulai review smartphone yang satu ini. Nah, berhubung saya lagi nggak bisa pegang, tapi tim di rumah pegang, jadi lanjut bareng sama Chris ya. Oke, berhubung Mas Didi masih di Jerman, untuk video kali ini bareng sama saya dulu ya. Oke, ini adalah ZTE Blade A55, smartphone ZTE paling murah yang kami review sampai saat ini. Sebelumnya, kami juga sempat bahas smartphone ZTE yang lain, seperti Nubia Neo 2 5G yang kemarin tuh, yang smartphone gaming ada shoulder button-nya. Udah nonton reviewnya itu kan? Kalau belum ya, subscribe makanya biar gak ketinggalan. Nah, langsung aja kita lihat paket penjualan si Blade A55 ini. Yang pertama kita dapat unit smartphone-nya dengan screen protector-nya udah terpasang. Lalu ada charger 10 watt, jadi masih ada chargernya, masih ada chargernya, masih ada chargernya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada soft case juga, lalu ada SIM tray ejector dan juga paket dokumen. Mantep nih, walaupun harganya terjangkau, tapi paket penjualannya termasuk yang lengkap. Bahkan udah ada screen protector sama case juga udah dikasih. Nice. Nah, kita ke desainnya, smartphone ini hadir dengan bodi belakang yang punya corak menyerupai gugusan bintang. Kurang lebih seperti inilah desain smartphone-nya ya. Ini membuat smartphone-nya tidak terlihat polos. Terlihat juga ada modul kamera yang ditempatkan di area persegi dengan sudut yang sedikit membulat. Beralih ke frame, ZTE mengusung desain flat untuk semua sisinya. Dari segi bahannya, ini menggunakan polikarbonat untuk frame dan juga bodi belakangnya. Terkait pilihan warna, ada Starry Black yang merupakan hero color Blade A55. Lalu ada juga warna Sunset Orange dan unit yang kami pegang ini namanya Water Blue. Dari segi dimensi, tingginya 167,7 mm, lebarnya 77,4 mm, dan tebalnya 8,5 mm. Sementara bobotnya di sekitar 193 gram. Kita lihat di sisi kanannya ada tombol power yang sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu ada volume up and down, di sisi atas kosong, lalu di sisi kiri ada SIM tray dengan triple slot. Jadi, kita bisa menggunakan 2 nano SIM dan micro SD secara bersamaan. Mantap nih. Kita ke sisi bawah, ada port audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan grill speaker. Untuk kualitas speakernya, bagi kami ini terbilang mencukupi untuk kelas harganya. Volume suaranya lantang, sementara detail suaranya juga mencukupi. Lebih dari yang kami harapkan untuk sebuah smartphone kelas 1 jutaan seperti ini. Beralih ke sisi layar, ini adalah layar 6,75 inci. Panelnya IPS dengan resolusi 1600 x 720 pixel. Refresh rate-nya up to 90 Hz dan ini adaptif ya. Yang berarti, refresh rate layarnya ini bisa naik hingga 90 Hz, contohnya saat scrolling nih. Dan kalau lagi nggak ada kegiatan bisa turun ke 60 Hz. Kemudian dari hasil pengujian kami, brightness layarnya ini up to 485 nits ya. Jadi cukup terang sih untuk kelas harganya. 485 nits ini udah mencukupi lah untuk kebutuhan outdoor ya. Masih bisa kelihatan kontennya. Jadi mungkin buat kalian nyari ini untuk ojol bisa jadi pertimbangan juga. Dan karena nggak ada light sensor di sini, otomatis dia nggak ada sistem auto brightness juga. Jadi kalau kalian mau ngatur kecerahannya, itu mesti manual ya. Sementara untuk color gamut, smartphone ini memiliki color gamut coverage di 85,4 sRGB dan gamut volume di 87% sRGB. Memang bukan layar paling berwarna sih, tapi overall masih mencukupi lah menurut kami sih. Bagi kami ini bukan kategori layar yang burik kok, masih bagus hitungannya. Terkait bezel layar, ini memang masih cenderung tebal, tapi ini masih wajar lah untuk kelas harganya. Kita lanjut ke bagian bezel atas layar. Di sini ada earpiece untuk telepon dan ada kamera selfie berbentuk water drop di bawahnya. Ini adalah kamera selfie 8 megapiksel f2.0, fixed focus, video recordingnya 720p 30 fps saja. Kita beralih ke sisi belakang, bisa kita lihat seperti ada 4 kamera ya, tapi kamera yang fungsionalnya cuma satu. Itu adalah kamera utamanya yang ini. Ini adalah kamera utama 13 megapiksel f2.2 autofocus. Lalu untuk video recordingnya bisa sampai 1080p 30 fps. Lalu di sebelah kameranya ada LED flash. Untuk lingkaran sisanya itu dekorasi aja lah. Untuk fitur kameranya ada panorama, portrait, dan time-lapse. Udah, itu aja. Kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC yang digunakan adalah Unisoc SC9863A. Wah, udah lama nggak dengar nama prosesor kayak begini ya. Ini adalah SoC dengan fabrikasi 28 nanometer dengan konfigurasi octa-core Cortex A55. RAM-nya 4GB dan ada fitur extended RAM sampai 8GB. Storage internalnya itu udah 128GB dengan teknologi eMMC. Baterainya 5000 mAh dengan dukungan charging sampai 10 watt aja. Untuk sensor, ada accelerometer dan proximity sensor. Yang lainnya memang belum ada. Untuk konektivitas, dia 4G, 2G, 3G bisa. Wi-Fi-nya Wi-Fi 4 dan sedikit catatan aja untuk kecepatan Wi-Fi-nya. Ini memang bukan yang kenceng-kenceng banget ya. Saat kami coba speed test, maksimal hanya sekitar 15 megabit per second aja. Padahal internet kantor kami harusnya bisa di atas 200. Ya nggak ngarah bisa sekencang itu juga sih. Tapi untuk 15 MB dengan B kecil alias bit bukan byte, ini hitungannya tergolong lambat Wi-Fi-nya. Oke, untuk Bluetooth-nya dia udah Bluetooth 5.2 dan ada FM radio juga di sini. Dan untuk menggunakannya kita mesti colok earphone dulu ya.
Untuk yang nanya USB OTG-nya bisa atau enggak, tentunya bisa di sini. Dari segi security, dia udah pakai side-mounted fingerprint scanner. Lalu untuk face unlock tentunya ada juga di sini. Dari segi OS, dia pakai MyOS 14 dengan berbasis Android U atau Android 14. Untuk fitur-fitur, salah satunya menarik di sini ada yang namanya Live Island. Ini adalah pop-up notifikasi bar yang akan muncul di sekitar notch kamera selfie-nya, yang bentuknya tuh layaknya sebuah pulau, katanya sih begitu. Live Island ini akan muncul saat ada notifikasi seperti saat smartphone terhubung ke charger, ada panggilan masuk, dan lainnya. Lalu buat yang nanya smartphone ini ada screen recorder bawahnya atau enggak, jawabannya ada di sini ya. Nah menariknya sejauh pengujian kami ini, kami belum menemukan iklan yang mengganggu loh di sini. Kalau buat yang nanya bloatware ada atau enggak, ada sih beberapa. Cuman itu juga bisa di-uninstall, jadi termasuk yang cukup bersih UI-nya ini. Kemudian soal update, ZTE menjanjikan update software selama 2 tahun untuk si Blade A55 ini. Belum ada detail mengenai update-nya seperti apa, apakah akan dapat Android 15 atau tidak, itu belum ada info. Tapi paling nggak udah ada janji 2 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performa, kita mulai dari benchmark dulu. Untuk Antutu 8 skornya di 96 ribuan, untuk Antutu 10, karena dia minta 3D Lite, jadi ini kita bukan Antutu 10 yang normal ya, itu skornya 147 ribuan. Geekbench 6, single core-nya 200, untuk multi-core-nya di 835. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL, grafik skornya di 341. 3D Mark Wildlife Stress Test, ini tanpa kipas, base score-nya di 272, low score di 269, dan stability-nya di 98,9%. Untuk GFX Bench, T-Rex 1080p offscreen, dia dapat 19 FPS. Oke, sekarang kita cobain gamingnya seperti apa ya. Pertama kita cobain game Subway Surfer dulu. Saat dimainkan, wah ternyata refresh rate layarnya bisa otomatis jalan di 90Hz nih. Dan frame rate-nya tuh bisa nyampe 90 FPS juga. Walaupun ya belum yang super stabil banget ya. Masih ada fluktuasi kisaran 70-90 FPS. Paling nggak lumayan lah ya, 90 FPS. Untuk game berikutnya kita cobain PUBG Mobile. Opsi grafis yang terbuka di sini sampai smooth medium ya. Jadi frame rate yang terbuka tuh sampai 25 FPS aja. Jadi untuk game ini ya belum bisa berharap yang lancar-lancar banget lah. Lalu kita coba game berikutnya Free Fire Max. Dengan setting grafis standar dan frame rate high, game ini bisa berjalan di kisaran 30-40 FPS. Lalu untuk game berikutnya kita cobain juga Mobile Legends. Di game ini setting grafis yang terbuka bisa sampai ultra grafisnya dan frame rate-nya bisa sampai high. Saat kami mainkan dengan opsi tersebut, frame rate yang didapatkan naik turun di kisaran 30-45 FPS. Dengan average-nya ada di 38 FPS. Jadi saran kami agar bisa bermain dengan lancar, opsi grafisnya mungkin lebih diturunin lagi aja. Oke, sekarang kita coba menggunakan opsi rekomendasi dari gamenya, yaitu grafis medium dan opsi HD-nya kita matikan. Nah, sekarang kita bisa lebih sering mendapatkan frame rate di kisaran 43 FPS nih, lebih lancar. Kemudian setelah selesai battle, kita coba cek suhu permukaan smartphone-nya. Di bagian back cover, titik terpanas dapat kita temui di area sekitar modul kamera, dengan suhu kisaran 38 derajat Celcius. Sementara di bagian layar juga sama, dengan suhu di kisaran 38 derajat Celcius. Masih adem-adem aja ini mah, hitungannya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng sama Isan ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada ZTE Blade A55. Mari sama-sama kita lihat kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pengujian, kita cek kemampuan mikrofonnya terlebih dahulu. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal ya, jadi langsung dari smartphone-nya. Jadi suara yang teman-teman dengar kali ini langsung dari smartphone-nya. Oh ya, sedikit catatan, karena di sini ZTE mengenalkan satu mikrofon, jadi harus hati-hati ya, jangan sampai mikrofonnya ketutupan. Tentunya kita belum bisa berharap kualitas yang luar biasa juga di sini. Bagi kami ini sudah sesuai dengan harganya. Apa yang saya ucapkan juga masih dapat didengar di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan video. Di kondisi cahaya yang cukup, hasil perekaman kamera selfie-nya ini tergolong baik. Detail mungkin memang belum sebagus video 1080p, tapi ini sudah mencukupi untuk video call. Kemudian kalau stabilizer, ini wajar ya untuk kelas harganya. Beralih ke kamera utama, di sini video yang dihasilkan sedikit lebih baik ketimbang kamera selfie-nya tadi. Detail lebih oke karena hasil perekamannya yang support hingga resolusi 1080p. Namun memang seperti di kamera selfie-nya tadi, hasil perekaman di kamera utama ini juga masih belum stabil. Jadi kami akan menyarankan kalian untuk menggunakan alat tambahan seperti tripod misalnya. Dengan begitu, setidaknya video yang dihasilkan jadi sedikit lebih stabil dibandingkan dengan tangan kosong. Atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi Google Photos, lalu masuk ke menu editing dan pilih opsi stabilize. Itu juga dapat membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih stabil. Lanjut ke malam hari, hasil video di kamera selfie-nya ini jelas sudah mulai menurun ya. Video yang ditangkap juga lumayan patah-patah. Lalu hal yang sama juga kami temui di kamera utamanya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mencari sumber cahaya agar bisa mendapatkan hasil video yang lebih baik. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-fotonya. Bagi kami, di sini foto yang dihasilkan oleh ZTE Blade A55 ini sudah tergolong oke untuk kelas harganya, baik di kondisi siang maupun malam hari. Hanya saja sedikit catatan untuk kondisi low light, foto yang dihasilkan rawan blur. Jadi pastikan tangan kalian tidak goyang saat menjepret gambar.
Oke, itu dia tadi hasil pengujian kamera ZTE Blade A55. Kalau ditanya apa yang bisa kami protes, paling ada di bagian kamera selfie-nya yang belum mendukung resolusi 1080p 30fps. Mengingat kelas harganya, overall kemampuan kamera dari smartphone ini tergolong wajar kok. Bahkan kami bisa bilang hasil fotonya sedikit di atas ekspektasi kami. Sekian dulu dari saya, kembali ke studio. Oke, tadi itu kameranya. Sekarang kita masuk pengujian baterainya. Untuk lokal YouTube playback 1080p kita dapat 16 jam 22 menit. Untuk streaming YouTube 1080p non HDR selama 30 menit, baterainya berkurang 4%. Untuk TikTok setengah jam 6%. Jadi overall baterainya ini belum bisa kita bilang yang super awet juga sih, masih tergolong standar lah. Untuk charging kita pakai charger bawaan, mengisi dari 1 sampai 50% itu butuh 1 jam 16 menit. Untuk 1 sampai 100% itu butuh 2 jam 44 menit. Ini hasilnya wajar mengingat baterainya 5000 mAh dan chargingnya cuma 10 watt. Mungkin lebih baiknya ditinggal tidur aja kalau kayak begini. Kita masuk ke pengujian lainnya. Netflixnya gimana? Dia masih L3 di sini. Jadi pemutaran videonya yang didukung baru sampai SD aja. Solusinya, bisa download dulu dengan setting high baru tonton videonya. Untuk YouTube, itu bisa playback up to 1080p di sini, masih wajar banget. Untuk haptic feedback masih ada di sini, tapi kualitasnya sesuai harga aja ya. Getarannya panjang dan belum pas untuk ngetik yang cepet-cepet banget. By default ini nyala, tapi kalau kalian kurang cocok bisa dimatikan aja. Untuk Wi-Fi sharing gimana? Di sini belum bisa. Nah, kita masuk ke bagian harga. Dia cuma ada satu varian di sini ya, yaitu RAM 4GB dengan 8GB extended RAM dan storage-nya 128GB. Ini dibanderol dengan harga Rp1.149.000. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan apa aja? Pertama, SoC-nya. Ini SoC yang dipakai sudah mulai agak ketinggalan zaman sih memang, serta performanya nggak bisa kita bilang kenceng sih hitungannya. Lalu daya tahan baterainya ini di bawah harapan kami, perekaman video kamera selfie-nya juga terbatas di 720p 30fps saja, hanya mendukung Wi-Fi 4 dan kecepatan Wi-Fi-nya juga masih agak di bawah harapan kami. Kemudian sensornya juga terbilang minim di sini. Dari segi kelebihannya, dia storage-nya udah gede, 128GB, kemudian refresh rate-nya udah 90Hz, masih jarang nih ada 90Hz di kelas harga segini. Lalu ada fingerprint scanner-nya, kualitas speaker-nya juga cukup baik untuk kelas harganya, paket penjualan lengkap, bahkan screen protector serta softcase masih ada di sini. Kemudian SIM tray-nya juga triple slot, masih menyediakan port audio jack 3,5 mm, ada opsi hiburan gratis berupa FM radio. Lalu untuk kelas harga segini dia udah pakai USB-C, mantep nih bukan micro USB lagi. Lalu Android-nya udah start dari Android 14. Nah, terkait OS juga ada kelebihan di mana dia minim iklan. Bloatware-nya juga dikit banget di sini. Itu juga bisa di-uninstall. Jadi termasuk yang bersih UI-nya. Oke, akhir kata, ZTE terlihat mencoba meramaikan pasar smartphone yang terjangkau ya dengan Blade A55 ini. Smartphone ini masih mencukupi untuk komunikasi dasar dan internetan, misalnya untuk telepon, instant messaging, dan mungkin untuk email atau peta online. Ini seharusnya bisa cocok untuk orang tua yang memang baru mau mencoba pakai smartphone, atau bisa juga cocok untuk orang tua yang ingin membelikan alat komunikasi untuk anaknya. Setidaknya dengan RAM 4GB dan storage 128GB, ini terbilang cukup besar. Bisa menyimpan banyak foto, menyimpan banyak video, atau mungkin bisa menyimpan musik juga di sini. Nah, di tengah persaingan smartphone yang makin panas ini, apakah yang ditawarkan ZTE kali ini cukup untuk membuat kalian melirik smartphone ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Sekian dulu video kali ini, saya Chris dari Jaga TV. Bye-bye.